Nah, ayah, semoga ayah semua yang sedang menonton channel ini menjadi semangat untuk berubah lebih baik. Mari kita bersama-sama menyiapkan anak-anak ini menjadi generasi emas, menjadi generasi muslim yang sama semuanya akan selamat di dunia dan akhirat. Parents hebat mempersiapkan generasi sehat akal, sehat mental. My father is my hero. Wow, seru sekali, keren sekali nih. Ya, ayah bunda, my father is my hero. Ini kayaknya harus didoktrinkan kepada anak-anak kita. Tapi ada catatannya, hero-nya yang seperti apa nih? Ayahnya yang seperti apa? Saya sapa dulu. Assalamualaikum. Apa kabarnya ayah bunda parents hebat yang ada di rumah? Wow, keren sekali kalau kita membicara tentang hero. Jangan sampai anak-anak kita hero-nya adalah hero yang terbang ya bun. Karena jelas nggak ada, itu bohong. Nah, ternyata hero sesungguhnya itu adalah ayah. Tapi ada garis besarnya, ada garis tebalnya. Ternyata adalah my father is my hero, itu adalah seorang ayah yang soleh. Nah, mengapa bun kita membahas ini bun? Ya, ayah bunda, kita semuanya sebagai seorang suami istri, program kita selanjutnya, tujuan kita selanjutnya tentunya adalah memiliki anak. Setelah memiliki anak, tidak cukup kita hanya memberikan pendidikan sekolah ataupun juga memberikan kebutuhan sandang pangan papanya. Jangan lupa ayah bunda, kita memiliki visi yang harus disepakati dalam keluarga, bahwa visinya ini jangka panjang, bahwa visinya ini kita harus bukan hanya berkumpul di dunia, tetapi ternyata juga harus ketemu nanti adalah di akhirat. Dan ini kita membutuhkan seorang pemimpin, membutuhkan seorang leader, membutuhkan seorang qawam. Siapa qawamnya? Siapa pemimpinnya? Ya, of course, ayah. Nah, ayah hebat. Disinilah letak tanggung jawab ayah sebagai seorang pemimpin, bagaimana membreakdown kurikulum atau membreakdown misinya. Ada visi, ada misi. Visi itu akan tercapai melalui kegiatan-kegiatan yang dimasukkan, yang dinamakan dengan misi. Ayah memiliki tugas yang berat, karena yang dididik itu nanti adalah istri dan juga anak. Sedangkan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa di antara pasangan-pasanganmu dan anak-anakmu, mereka dijadikan musuh bagimu. Nah loh, kalau kita tidak berpegangan kepada Allah bun, maka musuh ini nanti, kalau kita ada musuh tentunya inginnya hanya ada satu ya. Kalau musuh itu adalah peperangan kemudian harus diakhiri, mungkin kan seperti itu. Dan ternyata yang saya ucapkan itu tadi terdapat di Quran surat At-Taghabun di ayat 14. Lalu bagaimana ketika pasangan kita atau musuh kita itu sudah dikatakan oleh Allah akan menjadi musuh? Apa yang harus dilakukan? Utamanya sebagai seorang pemimpin, maka yang dilakukan adalah memaafkan. Nah, kalau sudah memaafkan ini rentetannya bukan dari lisan tentunya, tetapi setelah dimaafkan, kemudian diridhoi, kemudian ada bimbingan selanjutnya adalah bagaimana agar kesalahan itu tadi, agar nilai-nilai musuh itu tadi ya berkurang. Ya, nilai-nilai musuh tadi itu akhirnya menjadi nilai-nilai kebaikan. Seperti itu bagaimana? Nah, itu ternyata tugas berat dari seorang ayah. Nah, ayah, bagaimana kita mendidik anak-anak kita? Tentunya kita semuanya sepakat sebagai umat muslim, sebagai orang yang beragama Islam, kita sepakat bahwa nasihat Luqman di Quran surat 31 yang pertama, ayah, ini jadikan pondasi. Jadikan pondasi apa yang disampaikan oleh Luqman, nasihat Luqman kepada anaknya, yang disampaikan adalah jangan mempersekutukan Allah. Karena mempersekutukan Allah adalah sebuah kelaliman yang besar, dosa yang besar yang tidak termaafkan, yang berujung atau berefek pada kehidupan kita yang tidak akan menemukan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jangan mempersekutukan Allah. Nah, ini patokan dasar ayah, untuk membimbing yang ada di rumah. Bukan hanya anak loh ayah, sudah disebutkan bahwa yang dibimbing itu yang pertama adalah pasangan.
Pasangan itu siapa? Ya ibu ataupun istri. Maka ayah sebagai seorang pemimpin yang ditanamkan kepada istri dan anak-anaknya adalah jangan mempersekutukan Allah. Nah, lanjut ayah, bagaimana agar anak-anak kita atau bawahan kita, karena ayah kan pemimpin, maka ada bawahannya kan ya. Bagaimana bawahan-bawahan ini akan mudah untuk menerima, untuk mencontoh, untuk melakukan apa yang diinstruksikan oleh pemimpin, maka apa yang harus dilakukan? Ya, yang harus dilakukan adalah memberikan contoh, meneladankan. Karena yang ada di rumah kita ini memiliki indera mata, indera penglihatan, maka disitulah yang banyak berfungsi. Bagaimana saat ayah akan mengajak kebaikan sesuatu kepada anaknya, maka itu yang harus dilakukan oleh ayah dulu. Bukan diberikan instruksi dengan lisan yang cukup diterima dengan indera pendengarannya. Tidak. Ternyata hal-hal kebaikan ataupun misi-misi yang akan dilakukan oleh ayah itu agar mudah ditangkap, mudah dicontoh, mudah dilakukan oleh yang ada di rumah, yaitu istri dan anak, diteladankan dulu, dilakukan dulu oleh ayah. Nah, disitulah maka nantinya anak-anak akan memiliki satu figur. Disitulah yang nanti akan memunculkan, kita nggak perlu menyontohkan contoh hero-hero yang lain. Itu nanti akan masuk sendiri ke dalam mindset anak bahwa hero kita adalah, hero anak-anak adalah ayahnya. Ayah dengan segala lelah, ayah dengan segala jerih payah yang sudah dilakukan, bukan hanya mencari nafkah. Itulah yang akan masuk ke dalam anak-anak kita menjadi kebaikan yang akan kita tanam saat mereka menjadi dewasa nanti. Nah, yang terakhir nih, ayah tentunya membutuhkan sumber ataupun referensi yang dijadikan sebagai support system bagaimana cara meneladankan kepada anak-anak. Kita sebagai umat Islam berpulang kepada Al-Quran, di situ sudah dituliskan oleh Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imron sebaik-baik manusia di zamannya. Ada letak perbedaannya ya ayah bunda, di mana Adam dan Nuh adalah sebagai seorang person, satu orang, dan kemudian di sini adalah Ibrahim dan Imron. Keluarga Ibrahim dan keluarga Imron. Karena yang dididik adalah satu generasi ataupun satu keluarga. Bagaimana Nabi Nuh perjuangannya mendidik anaknya hingga anaknya tidak terselamatkan, begitu juga dengan Nabi Adam. Nah, disinilah letaknya ayah harus banyak belajar tentang, kembali lagi, tokoh-tokoh, bukan tokoh, tetapi adalah teladan kehidupan yang ada di dalam Al-Quran yang sudah dicantumkan atau yang sudah terkisahkan. Inilah sumber bacaan, inilah referensi terbaik agar kita, ayah, tetap menjadi superhero. Bun, support juga ayah sebagai superhero dengan kita menyampaikan segala kebaikan kepada anak. Jangan sampai terselip kita menyampaikan kepada anak-anak kekurangan ayah yang akhirnya menjadi pintu anak tidak taat kepada orang tua atau tidak taat kepada ayah. Maka ketika saat ayah tidak ditaati atau tidak dihormati oleh anaknya, jelaslah pintu musuh terbuka bagi ayah. Maka siapa yang terancam? Keluarga. Nah, ayah, semoga ayah semua yang sedang menonton channel ini menjadi semangat untuk berubah lebih baik. Mari kita bersama-sama menyiapkan anak-anak ini menjadi generasi emas, menjadi generasi muslim yang sama semuanya akan selamat di dunia dan akhirat. Selamat menjadi ayah, doa anak-anak, lelahmu akan digantikan surga. Semoga bermanfaat ayah.